Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Nur Azizah, NIM 20SA2104 dari kelas SI 20B. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 5 diketuai oleh Dani Rizaldi, anggota, Fadli Pratama Khairul Rizki, Ika Ayu Pratiwi, Resti Nur Azizah, Riko Dinova, Puji Lestari, dan Wahyu Subangun. Tema dari kelompok 5 adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 di tengah semakin skeptisnya masyarakat yang mulai enggan mematuhi protokol kesehatan. Presentasi pertama berkaitan dengan latar belakang akan dibawakan oleh Puji Lestari. Dipersilahkan. Pengantar keterkaitan pandemi COVID dengan TIK. Pandemi COVID-19 memunculkan aturan baru di mana mengharuskan masyarakat harus saling menjaga jarak satu sama lain. Keterbatasan ini menimbulkan gaya hidup baru yang mengandalkan teknologi. Penggunaan TIK memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu percepatan penanganan COVID-19. Kemudian, skeptisme masyarakat terhadap protokol kesehatan. Skeptisme sendiri menurut KBBI adalah skeptis yang artinya kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya. Kemudian, mengapa muncul skeptisme masyarakat yang mulai enggan mematuhi protokol kesehatan? Faktor-faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, lemahnya koordinasi dan kerancuan komunikasi pusat dan rakyat. Yang kedua, tumpang tindih informasi yang beredar antara pusat dengan daerah. Yang ketiga, rendahnya kemampuan literasi dan terbatasnya akses memperoleh informasi. Dan yang keempat, kebijakan yang sekedar bersifat himbauan sulit dilaksanakan oleh masyarakat. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Fadli Pratama Khairul Rizki dengan pokok bahasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang kegiatan di masa pandemi dalam bidang pendidikan. Dipersilahkan. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan TIK sebagai penunjang kegiatan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama di bidang pendidikan. Dalam situasi pandemi ini, tentunya sangat mempengaruhi aspek pendidikan. Seseorang yang biasanya datang ke sekolah namun sekarang dilarang karena adanya physical distancing. Namun, dengan adanya TIK yang berkembang pesat hingga kini, permasalahan tersebut masih bisa menggunakan alternatif lain. Alternatif lain contohnya ini yang pertama ada Zoom. Zoom merupakan aplikasi yang dapat melakukan konferensi video. Yang kedua ada Google Meet. Google Meet ini adalah layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Dan yang ketiga ada Google Classroom. Google Classroom ini adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus tatap muka. Dan yang keempat ada e-learning. E-learning adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa situs web. Contohnya seperti yang ada di kampus kita, yaitu situs web forum kuliah online Amikom Purwokerto. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Wahyu Subangun dengan pokok bahasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang kegiatan di masa pandemi dalam bidang ekonomi. Kepadanya dipersilahkan. Kedua, bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada aspek ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi mengalami hambatan dan kemunduran. Namun, dengan diterapkannya TIK, maka kegiatan ekonomi masih dapat dilakukan tanpa adanya risiko penyebaran COVID-19.
Sebagai salah satu contoh adalah dengan adanya e-commerce yang membantu kegiatan ekonomi tanpa adanya keterbatasan waktu dan tempat. Contoh aplikasi e-commerce yang pertama adalah Shopee. Shopee merupakan sebuah wadah belanja online yang lebih fokus pada platform mobile, sehingga memudahkan semua orang untuk mencari, belanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja. Contoh yang kedua, Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan secara daring yang didirikan sejak 2009. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di Asia Tenggara. Yang ketiga adalah Lazada. Lazada Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi hingga saat ini. Contoh yang keempat yaitu Bukalapak. Beralih ke materi selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang akan dipresentasikan oleh Ika Ayu Pratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan TIK untuk percepatan penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu telemedicine. Pasien rawat jalan dengan riwayat penyakit tertentu masih bisa mengakses kesehatan dengan memanfaatkan kecanggihan aplikasi startup. Aplikasi konsultasi kesehatan secara online ini membantu dalam perapisan awal. Dalam hal ini, dokter-dokter dalam telemedicine akan membantu konsultasi kesehatan. Contoh lain aplikasi telemedicine yaitu aplikasi Halodoc. Yang kedua yaitu aplikasi kontak tracing. Aplikasi ini bisa menampilkan peta sebaran virus corona di sekitar tempat tinggal penggunanya. Sistem ini akan melacak orang yang kemungkinan pernah berdekatan atau berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan bahwa mereka pernah punya riwayat berdekatan dengan pasien yang terpapar virus. Yang ketiga yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini diciptakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau pasien dalam pengawasan PDB dan orang dalam pengawasan atau ODP. Nah, namun pada praktiknya masih banyak kekurangan yang dikeluhkan para pengguna sehingga aplikasi ini dinilai tidak efektif untuk membantu masyarakat. Yang keempat yaitu Gelang Pintar. Gelang ini dirancang khusus untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan secara langsung atau real time untuk mengetahui apakah ada gejala demam atau tidak. Nah, apabila pengguna mengalami masalah kesehatan, nantinya aplikasi yang terhubung ke Gelang Pintar tersebut akan memberi peringatan dan merekomendasikan mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Berikutnya, untuk melengkapi materi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 akan dilanjutkan oleh Riko Dinova. Kepadanya dipersilahkan. Thermal scanner. Thermal scanner merupakan alat untuk mengetahui suhu pada sebuah objek dengan menggunakan teknologi FPA, Focal Plane Array, sebagai detektor yang akan menerima sinyal inframerah. Alat berupa kamera ini nantinya akan mendeteksi suhu dengan menghasilkan output berupa cahaya warna-warni. Oke, selanjutnya portal covid19.go.id. Situs ini bertujuan untuk memastikan publik mendapatkan akses pada informasi resmi dan akurat mengenai penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Berisi 3 langkah penting untuk dilakukan masyarakat, yaitu cara mengurangi risiko penularan virus, mencari informasi yang benar, dan apa yang perlu dilakukan bila sakit. Juga berisi data statistik mengenai jumlah kasus positif COVID-19 diperbarui secara real time. Yang ketujuh, pengembangan drone physical distancing. Drone berjenis quadcopter untuk monitoring jarak dalam kerumunan. Drone ini akan mengirimkan video ke unit ground control yang selanjutnya diproses dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi objek barang.
serta menghitung jarak antar objek orang dalam kerumunan tersebut. Hasil deteksi akan ditampilkan dalam monitor unit ground control berupa informasi tentang jumlah orang dalam kerumunan dan jumlah pelanggaran dalam kerumunan. Selanjutnya yang ke-8, teknologi social sensing untuk pemantauan penularan COVID-19. Teknologi social sensing mengacu pada proses pengumpulan data yang berasal dari manusia atau dari alat yang bertindak atas nama manusia. Penggunaan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan notifikasi pada orang di sekitarnya untuk mewaspadai ruangan atau lokasi tertentu. Yang ke-9, sistem kamera pendeteksi visual. Teknologi ini merupakan sistem kamera pendeteksi visual untuk peringatan physical distancing dalam elevator atau lift bagi pencegahan COVID-19. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan dan memanfaatkan teknologi yang bisa mendeteksi, mengawasi, dan memberi peringatan terhadap penerapan physical distancing di ruangan publik. Nah, materi penutup berkaitan dengan keuntungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masa pandemi COVID-19 yang akan dipresentasikan oleh Dani Rizaldi. Kepadanya dipersilahkan. Keuntungan pemanfaatan TIK pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, lebih efektif dan efisien dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, mampu menjangkau lebih banyak pasien tanpa terkendala tempat ataupun waktu. Yang ketiga, minimalisir biaya operasional untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Yang keempat, mempermudah penyebaran informasi terkait pandemi. Yang kelima, sebagai infrastruktur pembelajaran pada masa pandemi. Yang keenam, mengurangi kontak fisik dengan orang banyak. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kedelapan, meningkatkan SDM Indonesia agar bisa gegap terhadap teknologi. Yang kesembilan, sebagai sarana hiburan pada saat karantina mandiri di rumah seperti TikTok, Instagram, Twitter, Netflix, dan YouTube. Nah, itu tadi serangkaian presentasi dari kami, kelompok 5. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu guna terlaksananya percepatan penanganan pandemi COVID-19. Harapan kedepannya mengenai teknologi apapun yang sedang dikembangkan, dikaji atau digunakan dapat memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat sehingga kita semua dapat kembali hidup normal dan terbebas dari virus corona. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam materi atau penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.